Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, ada seorang wanita curhat cukup panjang. Kayaknya masalahnya banyak sekali ya. Yang pertama, dia mengaku menikah dijodohkan orang tua. Ya. Yang kedua, suaminya ini di luar baik, mesra sekali. Pokoknya seperti sakinah mawaddah warahmah. Tapi di rumah tertekan luar biasa. Menurut dia memang kebutuhan lahir dicukupi, walaupun tidak sepenuhnya, tapi cukup nggak cukup dianggap cukup. Yang ketiga, suaminya katanya suka selingkuh, bahkan pernah juga meniduri pembantunya. Berikutnya, suaminya ini temperamen, kadang ngusir. Si istri ini diusirnya pula, suruh pergi dari rumahnya. Kemudian sang istri ini tentu bingung, menuntut cerai. Bagaimana anak? Menuntut cerai, takut dosa. Padahal dia sudah habis-habisan berharap agar suaminya baik, menjadi imam, lembut. Bahkan saking ingin melakukan pengorbanan, dia sampai dalam melakukan hubungan seks suami istri, mungkin melakukan tindakan yang tidak seperti pada umumnya. Ya, mungkin oral seks dan lain segala macam lah. Menurut pengakuannya seperti itu. Dan menikahnya sudah cukup lama, sekitar 28 tahun. Lalu harus bagaimana? Apakah bertahan dalam kondisi seperti itu atau lanjut? Mungkin teman-teman juga ada masalah yang sama seperti ini, karena memang banyak dialami. Saudaraku, khusus kepada yang bertanya ya. Pertama, tidak ada kaitan langsung menikah itu akan sakinah kalau dijodohkan atau mencari sendiri. Karena banyak fakta yang dijodohkan juga hasilnya baik. Tapi banyak juga fakta dijodohkan juga hasilnya tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kepada yang bertanya, ya, jangan sampai keluar memori seolah-olah kalau dijodohkan pasti tidak baik. Tidak seperti itu. Jalan jodoh ini kan macam-macam. Mencari sendiri, dicarikan, atau dijodohkan. Itu nggak masalah. Yang penting ketika akad nikah, suka sama suka. Bagi wanita hakikatnya tidak ada masalah. Walaupun tidak cinta. Yang penting ikhlas. Berbeda kalau dengan laki-laki. Itu satu. Menikah sudah 28 tahun. Cukup waktu sebenarnya atau sudah bisa kita melihat suami ini baik apa tidak? Karena sudah 28 tahun. Kalau menikah baru 5 tahun mungkin susahlah membedakan baik atau tidak. Karena bisa saja tahun pertama baik, tahun berikutnya tidak. Tapi kalau sudah 28 tahun, usia yang sudah cukup matang, bahkan sudah separuh umur manusia, berarti sudah bisa kita menyimpulkan baik atau tidak baik. Ya, kalau memang selama ini suami itu tidak baik, ya berarti memang perangainya tidak baik. Karena 28 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau memang baik, ya berarti baik. Seperti itu. Lalu suami memenuhi kebutuhan lahir, walaupun cukup tak cukup dianggap cukup. Hakikatnya kewajiban suami tidak seperti pada orang-orang.
Tetapi kewajiban suami ini memenuhi kebutuhan istri bukan berdasarkan pendapatan orang, bukan ukuran tetangga, bukan orang lain, tapi ukuran dompet suami. Artinya begini, kalau suami misalnya 1 bulan 3 juta, mungkin itu mampunya. Jangan dibandingkan dengan tetangga yang 10 juta, mungkin tetangga beda. Karena Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuannya. Itu kalau dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pada poin ini, anggaplah oleh istri, kalau memang dianggap cukup, ya syukuri saja. Nah, kemudian, yang paling krusial adalah suami ya sering melakukan KDRT. KDRT ini kan bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk fisikis. Fisik ini pukulan, kalau fisikis ini kata-kata yang pedas, yang tidak baik, atau membiarkan, mendiamkan sehingga batin istri tersiksa. Itu juga KDRT. Itu juga sebenarnya seorang istri ketika suami sudah melakukan itu bisa ngadu ke polisi atau Komisi Pelindungan Anak dan Perempuan. Ya kan ada KPAI. Silahkan aja ngadu kelakuan suami seperti itu. Dan ini boleh ya, kalau memang suami betul-betul melakukan KDRT. Suami selingkuh. Nah, selingkuh ini juga bagian dari dosa besar. Kalau suami sudah tidak betah lagi, maaf kalau istri sudah tidak betah lagi, bisa melakukan gugat cerai dengan catatan betul-betul selingkuh. Bukan katanya, tapi betul-betul dibuktikan dengan berbagai macam fakta bahwa suamimu betul-betul selingkuh. Artinya apa? Kalau istri tak sanggup bertahan dengan dia, ya cerai saja. Kan boleh. Ya. Suami mengusir. Ya, menurut saya suami mengusir kalau sekedar batas omongan. Kalau ingin bertahan, tidak usah diikuti lah. Kecuali kalau suami itu mengusir dengan membawa pedang, dengan membawa senjata tajam, sehingga kalau tetap bertahan di rumah akan terjadi ancaman, baik terhadap diri maupun anak, ya pergi saja. Kemudian, suamimu memiliki perangai, ya, ingin menceraikan kita. Tapi kita yang suruh pergi. Dia tak mau menggugat. Nah, itu kan cari enaknya saja itu. Kan suami seperti itu. Nah, maka sikap bijak apa yang harus istri lakukan? Apa jalan yang terbaik harus kita lakukan? Menurut saya ada 2 hal pilihan dan 2 pertimbangan. Kalau betul sikap suami, kepribadian suami seperti yang disampaikan itu, hakikatnya istri sudah boleh menggugat cerai. Boleh. Bukan ya? Selingkuh, tidak peduli, menyakiti istri, ya boleh. Cuman ingat, ketika cerai itu diambil keputusan, ya, perhitungan dampak. Kira-kira anak kita bagaimana? Akan lebih baik apa tidak? Secara hukum boleh, tapi hitung dampak. Kalau cerai bagaimana masa depan anak saya? Lanjut sekolah apa tidak? Saya tinggal di mana? Seperti itu ya. Kecuali suamimu yang meninggalkanmu, lain masalah. Ini kan persoalannya suami ngusir. Ya, tapi kalau dirimu merasa sanggup, kan dalam pengakuannya istri juga bekerja. Istri juga pandai cari uang. Istri juga bukan bodoh-bodoh kali. Ya sudahlah. Kalau suami sudahlah KDRT, tak menghargai istri, ya kita pun bisa bekerja, kerja selingkuh pula, hanya baik di luar, ya, tetapi faktanya tidak baik, ya sudahlah, gugat cerai, jangan minggat. Sebab kalau minggat, menurut saya dosa. Kenapa? Selama istri dalam pelarian atau tidak di samping suami, kan ada kewajiban-kewajiban istri yang harus dipenuhi. Tetapi kalau gugat cerai segera putus, nah sudah, kalau sudah cerai, ya berarti kewajiban kan tidak ada. Tapi kalau tidak cerai, kan kewajiban masih melekat.
Maka untuk menghindari dosa, jangan minggat, gugat cerai saja. Sambil tes, guys. Tapi saran saya, cerai itu ambil opsi kedua. Opsi pertama bertahan dulu, konsultasi dulu, bagaimana jalan yang terbaik. Kira-kira kalau dilapor dengan orang tuanya, ini akan menjadi baik apa tidak? Karena ketika kita ada masalah suami istri, langkah pertama adalah ya saling nasihat, saling mengingatkan, kemudian pisah tempat tidur, kemudian mencari tahkim. Tahkim itu hakim ya, mediator. Mediator itu seperti saya yang mediator bersertifikat Mahkamah Agung, atau ya mediator itu bisa dari kedua belah pihak. Cari pihak suami, pihak istri siapa, kemudian disitulah minta damaikan. Biar mereka orang tua kita, pihak keluarga pihak yang dua belah pihak yang menyelesaikan. Jadi saya kira jawaban saya ya terhadap atas masalah dirimu, saya harus bagaimana Pak ketika menghadapi masalah seperti itu? Pilih, mau cerai, monggo. Dengan catatan pertimbangkan dampak. Akan lebih baikkah untuk saya? Akan lebih baikkah untuk diri kita? Tapi kalau kira-kira bakal tenggelam kalau cerai, anak saya tak lanjut sekolah, saya pun bakal lebih sengsara. Bertahan saja, sabar-sabar saja, kecuali mengancam jiwamu dan anakmu, mengancam akhir dan anakmu. Cepat ambil keputusan cerai. Jangan terlalu banyak berpikir panjang. Ya gitu tuh ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.